Pada abad ke-5 Masehi, ketika telah berdiri sebuah kerajaan besar di bumi Nusa Jawa bagian barat yang bernama Kerajaan Tarumanagara sebagai penerus kekuasaan Kerajaan Salakanagara. Di wilayah bumi Nusa Jawa bagian timur juga telah berdiri sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Kelingga. Kerajaan ini dirintis oleh seorang tokoh risi keturunan dari Sang Asura Varuna dari Galur Risi Agastya, yang bernama Vasumurti. Vasumurti yang merupakan seorang risi dari suku Andhra di wilayah Barata Nagari Kalingga, berhasil mendirikan desa-desa sebagai tempat menyebarkan ajaran-ajaran dari leluhurnya Sang Bathara Guru Agastya kepada para penduduk lama bumi Nusa Jawa bagian timur. Penduduk lama Nusa Jawa yang pada awal adalah para pemuja Hyang melalui para pitara, yaitu pemujaan Hyang melalui arwah-arwah leluhur. Lambat laun, mereka mengenal ajaran Weda dan memuja Sang Hyang Siwa. Vasumurti menjadi pemimpin desa-desa yang didirikan orang-orang Keling, yang pada awal mereka telah tinggal dan bermukim di bumi Swarnadwipa dan mendirikan Wangsa Selendra. Yang kemudian sebagian dari mereka berlayar dan menetap di semenanjung pantai utara di bumi Nusa Jawa Dwipa bagian timur, di lereng utara Gunung Kamput. Lambat laun, desa-desa yang didirikan Vasumurti beserta orang-orang dari Keling, wilayah itu berkembang menjadi ramai dan dipadati penduduk-penduduk baru. Setelah Vasumurti mangkat, pada tahun 632 kepemimpinan orang-orang Keling yang bermukim di lereng Gunung Kemput dilanjutkan oleh menantunya yang bernama Kirata Singha. Kirata Singha yang merupakan seorang pangeran dari negeri Baratanagari, putra dari seorang Kalinggadipati yang bernama Sri Maharaja Bhanu Narasima. Setelah ia dinobatkan menjadi pemimpin dari desa orang-orang Keling, ia berhasil mengembangkan wilayah itu menjadi sebuah kerajaan, yang kutarajanya diberi nama Kepung. Kirata Singha mengembangkan wilayah Kepung, yang pusat pemerintahannya berada di lereng Gunung Kemput, yang dialiri Sungai Nilakanta. Menjadikan wilayah itu menjadi sebuah kerajaan yang makmur bagi penduduknya. Dengan daerahnya yang subur, mereka menjadikan pertanian padi dan rempah-rempah yang tumbuh dari tanah-tanah itu sebagai penopang kehidupan bagi seluruh penduduk Kepung untuk bekal kehidupan mereka sehari-hari. Selain dari hasil bumi pertanian, orang-orang Keling pimpinan Sri Maharaja Kirata Singha juga memperdagangkan kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah, yang melalui kapal-kapal besar mereka perdagangkan menuju negeri Swarnadwipa, Cina, juga negeri-negeri di Baratanagari, India. Dari hasil perniagaan barang-barang yang sangat berharga di masa itu, menumbuhkan kerajaan Keling menjadi kerajaan yang kaya raya, juga mewujudkan kemakmuran bagi penduduknya. Setelah berhasil menegakkan kekuasaan kerajaan Keling di bumi Nusa Jawa bagian timur, yang berpusat di Kepung di kaki lereng Gunung Kemput, juga melalui para risi guru, berhasil menyebarkan ajaran Hindu Siwa kepada para penduduk. Pada tahun 648 Masehi, Sri Maharaja Kirata Singha mangkat. Tahta kepemimpinan Keling dilanjutkan putranya yang bernama Sri Maharaja Kartikeya Singha. Dengan nama Abhiseka Sri Maharaja Kartikeya Singha, Sang Mokteng, Maha Merwakala. Sri Maharaja Kartikeya Singha menjadi penguasa yang sangat dipatuhi oleh penduduk Keling, mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan bagi rakyatnya. Di era pemerintahannya, penghasilan bumi melimpah, perniagaan berkembang pesat, dan setiap rakyat berusaha berbuat baik menjalankan dharma. Hal itu mewujudkan ketentraman keadilan yang dirasakan setiap penduduk. Karena Sri Maharaja Kartikeya Singha dengan teguh setia menjalankan hukum pemerintahan Kalingga, sesuai hukum dari Kalingga Dharma Sastra. Dengan tegas, hukum Kalingga Dharma Sastra menerapkan bagi siapapun penduduk Kalingga,
baik dari golongan Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Siapapun yang menyakiti atau membuat kerugian bagi penduduk lain akan dijatuhi dengan hukuman yang berat sesuai hukuman yang tercantum dalam kitab Kalingga Dharma Sastra. Selama puluhan tahun, sejak aturan hukum yang berlandaskan kitab Kalingga Dharma Sastra ditegakkan dengan keras oleh Sri Maharaja Kartikeya Singa, seluruh penduduk Kelingga telah mencapai pada peradaban tinggi, dan menjadi manusia-manusia yang baik budi pekertinya, manusia yang menaati hukum keadilan, yang membawa hidup mereka kepada keamanan, kedamaian, ketentraman, makmur dan sentosa. Yang menyebabkan banyak orang-orang dari negeri-negeri jauh berkunjung dan berniaga di Kelingga. Setelah Sri Maharaja Kartikeya Singa memerintah kerajaan Kelingga selama 26 tahun lamanya, Sri Maharaja Kartikeya Singa, Sang Mokteng Mahamewarkala, mangkat. Sri Maharaja yang memiliki 3 orang putra dan seorang putri, yang masing-masing bernama Pangeran Anak Mas, Pangeran Ken Limwa, Pangeran Kanwa, dan putri sulungnya yang bernama Putri Jua. Namun, pada saat Sri Maharaja Kartikeya meninggal dunia, keempat putra-putrinya belum ada satupun yang menginjak dewasa. Hingga pada akhirnya, atas kesepakatan para Nayaka Praja dan nasihat dari para Maharishi dan Pandita, tahta kerajaan Kelingga dilanjutkan oleh sang permaisurinya. Pada tahun 596 Saka atau 674 Masehi, Sang Permaisuri Maharaja Kartikeya Singa melanjutkan tahta kepemimpinan kerajaan Kelingga. Ia dinobatkan sebagai pemimpin Kelingga dengan gelar Abhiseka, Sri Maharani Mahisa Suramardini, Satyaputi Keswara. Dengan menyandang gelar kebesaran suaminya, ia disebut dengan nama Ratu Sima. Ngilmu iku kalakone kanthi laku lakase lawan kas tegese kas nyantosani